membahas tentang pendahuluan penelitian kami. Berdasarkan era globalisasi yang menuntut adanya perubahan pada beberapa bidang, salah satunya bidang pemasaran. Bidang pemasaran pun berkembang dengan pesat, sehingga sekarang banyak sekali cara bagi pebisnis untuk mengiklankan produk atau jasa mereka. Iklan merupakan jenis komunikasi pemasaran yang memiliki istilah umum yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya. Dalam komunikasi pemasaran, peran iklan sangat dominan, khususnya bagi pebisnis yang pendekatannya merangsang konsumen untuk membeli. Salah satu bisnis e-commerce di Indonesia adalah Shopee. Shopee berada di bawah naungan Sea Group dan merupakan jasa perdagangan elektronik asal Singapura. Mulai masuk di Indonesia pada bulan Mei 2015 dan mulai aktif beroperasi pada bulan Juni 2015. Dengan kelebihan yang dimiliki Shopee, ia berhasil menduduki peringkat pertama pada kategori tempat belanja online. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile, namun strategi pemasaran tidak hanya melalui internet saja atau media online, melainkan melalui televisi juga. Iklan Shopee merupakan salah satu iklan yang sering muncul di beberapa media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Strategi yang digunakan juga cukup unik, mulai dari brand ambassador, slogan, hingga tema iklan. 4 konsep periklanan. Yang pertama, strategi advertising, yaitu memberikan arah dan fokus untuk memenuhi tujuan tersebut. Pada iklan Shopee gratis ongkos kirim, pengiklan menggunakan slogan tersebut untuk memberitahu pada audiens bahwa Shopee sedang melakukan promo tersebut. Yang kedua, ide kreatif, yaitu ide sentral yang akan menarik perhatian konsumen dan selalu diingat. Pada iklan Shopee ini, kata gratis ongkir sangat mudah diingat oleh audiens. Yang ketiga, pelaksanaan kreatif, menunjukkan iklan yang detail. Pada iklan Shopee, pelaksanaan kreatif dilakukan melalui konsep iklan dan slogan. Yang keempat, perencanaan dan pembelian media. Pengiklan pasti menggunakan media yang dapat menjangkau khalayak luas. Pada iklan Shopee ini, medianya yaitu televisi dan media sosial. Menurut Hayati, ongkos kirim merupakan biaya pengiriman barang atau jasa yang ditarik oleh penjual dari pelanggan saat terjadi proses jual beli dengan biaya pengiriman yang dibebankan kepada pelanggan. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh gratis ongkos kirim terhadap keputusan pembelian konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, mengembangkan ilmu dan menambahkan pengetahuan dalam bidang komunikasi pemasaran. Yang kedua, sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang iklan. Menurut Fandi Ciptono tahun 2008 berpendapat bahwa iklan adalah salah satu bentuk untuk melakukan promosi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Dan dalam iklan juga dapat menyampaikan sebuah promosi yang ditawarkan oleh perusahaan bisnis. Promosi dalam Gito Sudarmono tahun 2000 adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk mempengaruhi konsumen supaya mereka kenal dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan berharap bahwa mereka akan menjadi senang lalu membelinya. Dan kupon adalah salah satu tipe dari promosi yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam Sandra Moriarty tahun 2018 menjelaskan bahwa kupon memiliki dua bentuk. Yang pertama, kupon yang memberikan diskon pada harga produk dan kupon yang disponsori oleh suatu retail tertentu. Contoh dari kupon yang memberikan diskon adalah kupon gratis ongkos kirim yang diberikan oleh perusahaan. Konsep kedua yang akan kami bahas adalah konsep minat beli. Minat beli menurut Hasan dalam penelitian Saputra tahun 2018 adalah adanya dorongan konsumen untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan keputusan pembelian diukur dengan probabilitas konsumen melakukan pembelian. Minat beli yang ada pada konsumen adalah keinginan yang tersembunyi dalam diri konsumen dan seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimilikinya. Keputusan konsumen untuk membeli produk dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Jika manfaat yang didapat lebih besar dari pengorbanan pembelian, maka dorongan untuk membeli suatu barang cenderung lebih besar. Dan sebaliknya, jika pengorbanan pembelian lebih besar daripada manfaat produk,
maka dorongan untuk melakukan pembelian akan lebih kecil. Selain itu, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan konsumen dalam membeli suatu produk. Antara lain adalah faktor psikis dan faktor sosial. Faktor psikis yakni faktor yang timbul dari diri seseorang. Faktor itu adalah persepsi, motivasi, pengetahuan, dan sikap konsumen. Sementara itu, faktor sosial adalah faktor yang berasal dari lingkungan konsumen, seperti keluarga, kerabat, dan status sosial. Nah, dalam mewujudkan minat beli konsumen, ada indikator-indikator yang menentukan minat beli konsumen. Indikator tersebut, menurut Swandi, antara lain, adalah yang pertama, attention, yakni perhatian dari calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. 2. Interest, yakni ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga, desire, yaitu keinginan dan hasrat calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan. 4. Action, adalah tindakan nyata calon konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, sudah ada beberapa penelitian serupa yang dapat dijadikan referensi yang sudah dirangkum dalam review literatur berikut ini. Yang pertama, penelitian dari Nur Cahya Winata yang berjudul Pengaruh Iklan pada Media Televisi Terhadap Minat Beli. Studi pada calon konsumen Bukalapak.com di Kota Denpasar. Persamaan dengan penelitian kami, yakni terletak pada variabel X yang sama-sama menggunakan pengaruh iklan dan variabel Y yang sama-sama menggunakan minat beli. Perbedaannya, pada penelitian ini, variabel X terdapat X2 yaitu musik atau jingle iklan, X3 ilustrasi cerita, dan X4 bintang iklan. Penelitian kedua dilakukan oleh Sirene Yunianto yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Minat Beli Pengguna YouTube dengan Brand Recognition sebagai variabel intervening. Persamaannya, variabel X sama-sama menggunakan pengaruh iklan, dan variabel Y di penelitian ini adalah Brand Recognition. Selanjutnya, penelitian ketiga oleh Arnianti dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Iklan YouTube terhadap minat beli Vivo smartphone. Persamaan dengan penelitian kami adalah pada variabel X sama-sama menggunakan pengaruh iklan dan variabel Y sama-sama menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan YouTube dan variabel Y yang diteliti adalah smartphone Vivo. Di nomor 4, ada penelitian dari Al-Amin yang berjudul Analisis Pengaruh Kekuatan Iklan Mobil Honda di Televisi Terhadap Minat Beli Konsumen di Kota Semarang. Persamaannya yakni pada variabel X sama menggunakan iklan dan variabel Y menggunakan minat beli. Perbedaannya terletak pada variabel X yang di sini terdapat X2 yakni latar belakang musik, X3 frekuensi penayangan, dan X4 program televisi. Selanjutnya ada penelitian dari Maulana yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Televisi Tokopedia Terhadap Minat Beli di Kalangan Siswa MAN 1 Majalengka. Persamaannya, pada variabel X sama menggunakan pengaruh iklan dan variabel Y sama menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan televisi Tokopedia. Lalu ada penelitian dari Faizal yang berjudul Pengaruh Iklan Minuman Segar di Televisi Terhadap Minat Beli Minuman Pelajar SMA Budi Luhur Pekanbaru. Persamaannya adalah pada variabel X sama-sama menggunakan pengaruh iklan dan variabel Y sama-sama menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan minuman segar di televisi. Lalu ada penelitian dari Yoe Brilianti yang berjudul Pengaruh Produksi Penjualan Produk Terhadap Minat Beli Produk Fashion dengan Gaya Hidup sebagai variabel moderator. Persamaannya, yakni sama menggunakan iklan promosi diskon pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya, di penelitian ini terdapat variabel Z, yaitu gaya hidup. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sukamto dan Wijaksana pada tahun 2017 yang berjudul Iklan Melalui YouTube dan Minat Beli Produk. Persamaannya sama-sama menggunakan iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan yang ditayangkan di YouTube dan variabel Y yang diteliti adalah minat beli produk Pantene. Penelitian ke-9, yakni dari Nurmala, yang berjudul Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Minat Beli Sabun Mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maliku Saleh.
Persamaannya adalah iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya yakni pada variabel X terhadap variabel X2 yaitu slogan dan variabel X3 yaitu repetisi. Penelitian ke-10 dilakukan oleh Sari pada skripsinya yang berjudul Pengaruh Gratis Ongkos Kirim, Diskon, dan Iklan Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Persamaannya dengan penelitian kami adalah sama menggunakan iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya, pada penelitian ini, variabel X terdapat variabel X1 yakni gratis ongkos kirim dan variabel X2 yaitu diskon. Dan selanjutnya membahas tentang variabel. Yang pertama, variabel X dalam penelitian ini atau variabel independen adalah iklan sebagai suatu hal yang menjadi pengaruh atau akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel Y atau variabel dependen adalah minat beli dari konsumen sebagai yang menjadi sebab perubahannya. Dan selanjutnya adalah model penelitian. Model penelitian pada penelitian ini menggambarkan hubungan dari variabel independen yaitu iklan gratis ongkos kirim Shopee sebagai X terhadap variabel dependen yaitu minat beli konsumen sebagai Y. Dan di sini ada kerangka model penelitiannya. Dan selanjutnya hipotesis teori. Dalam Sugiono 2013, hipotesis merupakan langkah ketiga dari sebuah penelitian setelah kerangka berpikir dengan dasar teori. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara dari sebuah masalah yang diteliti. Dan penelitian ini ada hipotesisnya, yaitu yang pertama adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap keinginan membeli konsumen, dan yang kedua tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memprediksikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara objektif berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh variabel X, yaitu iklan gratis ongkir kirim, terhadap variabel Y yang merupakan minat beli konsumen terhadap produk-produk di Shopee. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pendekatan kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dari sebuah pengujian hipotesis, memprediksikan suatu kejadian akan terjadi, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Hal ini juga karena kami ingin mengumpulkan informasi berupa jawaban responden terkait minat beli konsumen setelah melihat iklan gratis kirim yang ditawarkan oleh Shopee. Jenis penelitian. Penelitian kami merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini, serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan. Populasi. Populasi merupakan wilayah yang digunakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang kami gunakan adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 yang berjumlah 82 orang dari total mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu komunikasi angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang berjumlah sekitar 193 orang. Analisis univariat berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa, mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen, serta minat beli sebagai variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk analisis univariat dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan P sebagai persentase, SP sebagai skor responden, dan SM sebagai skor maksimal. Pada data hasil analisis menggunakan SPSS, didapatkan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. Analisis bivariat. Untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi, perlu menggunakan analisis bivariat. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkir Shopee dengan minat beli konsumen,
dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis akhir diterima. Jika P lebih dari 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis awal, adanya pengaruh dari iklan gratis ongkir kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Hipotesis akhir, tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkir kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Pada hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Pada hubungan melihat iklan gratis ongkir kirim dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,38. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria atau karakteristik yang ditetapkan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019, Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada ukuran sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu di mana N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, lalu D sama dengan tingkat kesalahan. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel sebanyak 82 orang dan tingkat kesalahannya ada 5% atau 0,05. Maka didapatkan jumlah sampel yaitu N sama dengan 68,04 atau sama dengan 68. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang dianalisis adalah pengaruhnya dari iklan gratis ongkos kirim Shopee. Teknik pengumpulan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Teknik non-probability sampling ini merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yang setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dipilih karena sampel memiliki kriteria yang ditetapkan peneliti serta jumlah sampel yang hampir mendekati populasi. Kriteria yang dimaksud yaitu mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019, Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan aplikasi Shopee baik aktif maupun pasif. Lalu ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei, hasil kuesioner yang disebar kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Mencari nilai koefisien atau indeks validitas dapat dilakukan melalui rumus Pearson, seperti yang ada di PPT. Suatu indikator dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R table. Oleh karena total sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahannya sebesar 5%, maka didapatkan nilai R table-nya adalah 0,2012. R hitung dilihat dari total Pearson correlation masing-masing indikator. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Berdasarkan analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui maka pada variabel X nilai R hitung X1 adalah 0,819. Oleh karena itu 0,819 melebihi 0,2012 dan R hitung artinya lebih besar daripada R table. Maka indikator tersebut valid. Pada X2 nilai R hitung adalah 0,824. Oleh karena 0,824 ini melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R table, maka indikator X2 tersebut valid. Pada X3 nilai R hitung adalah 0,790. Oleh karena 0,7110 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator X3 tersebut adalah valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel X adalah valid. Pada variabel Y, nilai R hitung Y1 adalah 0,854. Oleh karena 0,854 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator tersebut valid. Pada Y2, nilai R hitung adalah 0,783. Oleh karena 0,783 melebihi 0,2012 dan R hitungnya lebih besar dari R table, maka indikator Y2 tersebut valid. Lalu Y3, pada Y3 nilai R hitung adalah 0,851. Oleh karena 0,851
melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y3 tersebut valid. Lalu pada Y4 nilai R hitung adalah 0,825, oleh karena 0,825 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y4 tersebut valid. Pada Y5 nilai R hitung adalah 0,879, oleh karena 0,879 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y5 tersebut valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel Y adalah valid. Selanjutnya ada reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1 dapat menggunakan rumus alpha Cronbach seperti yang ada di PPT. Uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada komputer dapat diinterpretasikan menggunakan kategori dari Sugiono tahun 2015, yaitu bila nilai koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, dapat diketahui bahwa tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736, maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sangat kuat. Sekian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian itu antara lain: 1. Peneliti memilih keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini, yang mengakibatkan pengerjaannya yang kurang maksimal. 2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 3. Penelitian ini menggunakan metode kuota sampling, sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang dipilih hanya memenuhi kriteria peneliti. Selanjutnya membahas tentang kelemahan. Adapun kelemahan di penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan ke sampel. Dan yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Maka dari itu penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Maka dari itu setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Definisi operasional. Terdapat dua variabel pada penelitian kami, ini variabel X dan variabel Y. Variabel X yakni iklan gratis ongkos kirim Shopee. Dimensinya adalah melihat pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee untuk mempengaruhi konsumen dalam keminatan untuk membeli produk. Indikatornya: 1. Adanya keaktifan calon konsumen pada penggunaan aplikasi Shopee. 2. Adanya perhatian dari calon konsumen terhadap iklan gratis ongkos kirim Shopee. 3. Adanya pemahaman calon konsumen terhadap isi pesan iklan gratis ongkos kirim Shopee. 4. Adanya keaktifan dalam penggunaan kupon gratis ongkos kirim Shopee. Dan skala yang digunakan adalah skala Likert. 2. Yaitu variabel minat beli konsumen atau variabel Y. Dimensinya adalah konsumen terpengaruh untuk membeli produk karena adanya iklan promosi kupon gratis ongkos kirim Shopee. Indikatornya adalah adanya perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan, adanya ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan, adanya keinginan dan hasrat calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan, dan adanya tindakan nyata calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Dan skala yang digunakan juga masih sama, yakni skala Likert. Dan selanjutnya, operasional konsep. Nah, operasional konsep ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam mengukur data terhadap masalah yang sedang diteliti. Dan yang pertama, variabel iklan gratis ongkos kirim Shopee beserta indikator-indikator pengukurannya. Yang pertama adalah keaktifan pada penggunaan aplikasi Shopee. Di sini, calon konsumen adalah pengguna aplikasi Shopee yang aktif maupun pasif. Dan yang kedua, perhatian terhadap iklan gratis ongkos kirim Shopee, yaitu calon konsumen sering melihat iklan gratis ongkos kirim Shopee baik dari aplikasi Shopee maupun media sosial Shopee. Dan selanjutnya, pemahaman terhadap isi pesan iklan gratis ongkos kirim Shopee, yaitu adanya pemahaman pada calon konsumen terhadap isi pesan yang terkandung dalam iklan gratis ongkir Shopee. Dan selanjutnya ada keaktifan dalam menggunakan kupon gratis ongkos kirim Shopee, yaitu adanya pemakaian kupon gratis ongkos kirim yang dimaksimalkan pada pengguna Shopee. Selanjutnya, variabel minat beli konsumen beserta indikator-indikator pengukurannya. Di antaranya adalah perhatian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Di sini calon konsumen memberikan perhatiannya kepada produk yang ditawarkan oleh perusahaan karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee. Dan yang kedua,
ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Di sini calon konsumen merasa tertarik terhadap produk yang ditawarkan perusahaan karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee. Dan yang ketiga, adanya keinginan dan hasrat untuk memiliki produk yang ditawarkan. Di sini karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee yang berlaku, keinginan para calon konsumen untuk memiliki produk semakin tinggi. Dan yang selanjutnya, tindakan nyata melakukan pembelian produk. Nah, di sini calon konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee.